Oper bolanya ke sini, oper bolanya ke sini. Ming, lihat itu. Jangan, jangan masuk. Apa yang kau lakukan? Cuma ambil bola. Anak nakal. Cepat keluar dari sini. Apa kau sudah bosan hidup? Kau tidak tahu ini tempat apa? Tapi bola kami. Bola. Cepat, cepat. Leluhur Agung, mohon tenangkan amarahmu. Leluhur Agung, mohon tenangkan amarahmu. Dua anak ini tidak tahu sopan santun. Mohon maafkan kami. Mohon maafkan kami. Mohon maafkan kami. Terima kasih, Leluhur Agung. Kepala desa, siapa yang tinggal di dalam rumah ini? Yang tinggal di sini adalah penjaga desa sumber makmur kita, Leluhur Agung. Kalian boleh bangun. Untuk kejadian hari ini, anggap saja kalian berdua beruntung. Leluhur Agung tidak menyalahkan kalian. Ada yang meninggal lagi di desa ini. Leluhur Agung, mohon berbelas kasihan. Leluhur Agung, suamiku pergi begitu tiba-tiba. Sepatah kata pun tak sempat dia ucapkan. Dia pasti meninggal tidak tenang. Dia masih punya urusan yang belum selesai. Leluhur Agung. Kepala desa, bagaimana Anda tahu akan ada upacara duka di desa? Karena lonceng arwah berbunyi. Setiap kali ada yang meninggal di desa lonceng itu akan berbunyi. Leluhur Agung kita bisa membuat orang mati bicara. Kau bohong. Di buku, itu semua hanya takhayul. Di desa sumber makmur, semua hajatan dan kedukaan harus disetujui oleh Leluhur Agung. Nirmala Putri, besok adalah hari dari janji 1000 tahun. Lambang bumi. Berakhir? Apakah ini akan berakhir? Leluhur Agung, warga desa Sumber Makmur Ratna Anggraini memohon untuk bertemu. Leluhur Agung, warga desa Sumber Makmur Ratna Anggraini memohon untuk bertemu. Leluhur Agung, warga desa Sumber Makmur Ratna Anggraini, mohon untuk bertemu. Leluhur Agung, mohon temui aku. Bahkan Anda pun tidak mau membantuku. Ada perlu apa kau mencariku? Leluhur Agung,
Ayahku menyuruhku menikah dengan Bima Saputra dari desa Tirta. Pernikahan adalah urusan besar. Perintah orang tua. Bima Saputra itu dia seperti binatang. Dia. Ayahku, demi membayar utang menerima mahar darinya. Mahar yang sangat besar. Dia sudah membunuh 3 istrinya. Ini adalah takdirmu. Takdir tidak bisa dilawan. Aku mengerti. Kukira leluhur agung Anda akan membantuku. Ternyata kau sama saja seperti mereka semua. Bahkan saat marah pun, dia mirip denganmu. Sayang sekali. Dia bukan dirimu. Benar-benar aneh. Tengah malam lewat sedikit, arwah kembali damar ketiga. Tepung putih di depan pintu ada jejak sepatunya. Anjing penjaga di depan rumahku terus menggonggong. Bulu-bulunya berdiri semua, seperti melihat hantu. Aku dengar dari wanita tua itu, damar ketiga sudah melunasi semua utangnya semasa hidup. Perginya tanpa suara, pintu pun tidak berderit, seperti angin lewat. Apa kalian semua sudah bosan hidup? Kalau masih berani bergosip, malam ini giliran kalian. Kepala desa kenapa? Kelihatannya seperti orang linglung. Sst, jangan bicara lagi. Kepala desa sepuh, waktunya tidak banyak lagi. Kemarin aku melihat lonceng arwah berbunyi. Putriku, jangan salahkan ayah karena kejam. Ayah juga tidak punya pilihan. Ayah sendirian membesarkanmu sampai sebesar ini. Itu tidak mudah. Anggap saja kau membantu ayah. Utangmu kau bayar dengan menjual putrimu? Aku tidak akan setuju. Kau tidak setuju kecuali leluhur agung sendiri yang bilang tidak. Kalau tidak, kau harus masuk ke kuburan keluarga itu. Seumur hidup kau tidak akan bisa lari. Kalau begitu, aku akan memohon lagi pada leluhur agung. Untuk terakhir kalinya. Leluhur agung. Jika Anda menginginkan nyawaku, ambil saja malam ini. Aku, Ratna Anggraini, tidak akan mengeluh sedikit pun. Kau begitu benci menikah? Sampai nyawa pun tak kau pedulikan? Leluhur agung, mohon selamatkan aku. Aku rela menjadi pelayanmu, selamanya akan berada di sisimu. Aku hanya mohon bantu aku melewati musibah besar ini. Pulanglah. Ini bukan tempatmu. Aku sudah berlutut begitu lama. Aku hanya memohon satu kata darimu. Jika Anda tidak setuju, aku akan mati berlutut di sini. Keinginan yang terlalu kuat hanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Pulanglah. Takdir sudah ditentukan. Memaksa tidak ada gunanya. Sari Lestari.
Sari Lestari, ambilkan aku segelas air hangat. Dua orang itu berbisik-bisik di belakangku. Apa yang mereka bicarakan? Astaga. Jayadarna, ayahmu sepertinya tidak akan hidup lama lagi. Kau sebaiknya bersiap-siap. Ibu, kalau begitu keluarga kita akan bangkrut dong. Kalau hanya bangkrut itu masih bagus. Selama jadi kepala desa, ayahmu sudah menyinggung banyak orang. Jika dia meninggal posisi kepala desa, kalau jatuh ke tanganmu itu tidak masalah. Tapi kalau tidak, orang-orang itu pasti akan datang membalas dendam. Ibu, lalu bagaimana, Ibu? Dulu ayahmu bukankah mengambil banyak uang desa? Kalau keadaan mendesak, kau bawa saja uang ini. Pergilah dari desa ini. Tapi, Sepertinya kalian berdua sudah tidak sabar melihatku mati. Bukan begitu. Suamiku jangan memaksakan diri. Aku sudah tanya dokter. Dokter bilang apa? Dokter bilang umurmu tidak akan lama lagi. ayah, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, cukup. Aku akan memohon pada leluhur agung. Minta dia memperpanjang umurku. Apa leluhur agung? Bisa membantumu? Masalah ini, kamu tidak perlu ikut campur. Oh ya, tolong ambilkan untukku teh pemberian orang. Teh yang harganya jutaan, bawakan untukku. Cepat ambilkan. Istrimu benar. Kalau aku mati, keluarga ini akan hancur. Aku tidak boleh mati. Surya Dharma, setelah kau jadi kepala desa, kau harus selalu menghormati leluhur agung kita. Desa sumber makmur kita bisa bertahan ribuan tahun. Itu semua berkat leluhur agung yang sakti. Washa desa sipu, ento tenik siji, silakas ingat itu. Leluhur agung, kali ini bagaimanapun juga Anda harus menolongku. Leluhur agung, Surya Dharma, apa kau lupa dengan aturan desa ini? leluhur agung, mana mungkin aku berani lupa. Tapi aku benar-benar putus asa. Kumohon perpanjang umurku, beri aku beberapa tahun lagi. Dengan begitu, aku bisa melindungi keluarga ini. Hidup dan mati sudah takdir. Jangan dipaksakan. Perbuatanmu selama ini sudah lama menghabiskan semua berkahmu. Pulanglah. Jangan datang lagi. Leluhur agung, aku mohon padamu, tolong aku sekali lagi. Berapapun harganya, aku bersedia membayarnya. Leluhur agung, aku mohon padamu, aku mohon. Leluhur agung, aku mohon. Tolonglah kau aku. Pulanglah. Waktumu tidak banyak lagi. Kenapa? Kenapa kalian tega padaku? Setelah resmi jadi menantu, kita akan jadi satu keluarga. Aduh, kalian keluarga damar. Kenapa kalian banyak sekali masalah? Tradisi di desa Sumber Makmur sudah ribuan tahun. Ini hanya formalitas saja. Baiklah. Katakan, desa Sumber Makmur kalian orang tua ini jangan-jangan tak setuju dengan pernikahanku ini? Mana mungkin, seumur hidupku aku belum pernah dengar leluhur agung menolak pernikahan orang. Baik, selama aku dan putrimu malam ini menikah, utangmu padaku akan lunas. Baik. Oh ya, bilang pada Ratna Anggraini jangan sampai nanti saat menikah bermuka masam. Menikah denganku Bima Saputra, dia tidak rugi. Kenapa harus sedih?
Serahkan ini padaku, aku akan bicara pada gadis keras kepala itu. Gadis sialan, apa yang kau lakukan? Ini hari pernikahan yang bahagia. Kenapa kau menangis? Jangan menangis. Ayah, kau yang punya utang, kenapa aku jadi jaminannya? Aku. Pernikahan hari ini kau harus jalani. Cepat bersiap. Jangan sampai telat. Pengantin wanita, kenapa duduk sendirian di sini? Menungguku untuk menyayangimu. Jangan mendekat. Keluar dari sini. Keluar. Aku keluar. Ini malam pertama kita. Kau menyuruh aku keluar? Aku tahu. Kau sudah lama menantikan hari ini. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Lepaskan. Kau Kau bajingan. berteriaklah. Makin keras kau berteriak, aku makin suka. Ah, Tolong. siapa itu? Siapa yang mematikan lampu? Siapa di sana? Ada hantu, ada hantu, ada hantu. Jangan ganggu aku, jangan ganggu aku, jangan ganggu aku. Terima kasih, leluhur agung. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aneh sekali tempat ini. Ternyata di sini tidak aman. Ratna Anggreni ayah juga demi kebaikanmu. Keluarga Bima itu kaya. Kalau kau menikah dengannya, kau tidak akan menderita. Ayah, apa kau benar-benar mau memaksaku? Bima itu. Tadi malam dia hampir memerkosaku. Kau. Jangan bicara sembarangan. Bima itu suamimu. Bagaimana bisa disebut pemerkosaan? Sudah, jangan membuat masalah. Cepatlah bersiap-siap. Jangan sampai terlambat menikah. Takdir ini begitu berat. Mengapa harus dipaksa? Mempelai wanita, silakan turun, terimalah berkah dari leluhur agung Desa Sumber Makmur. Mempelai wanita, silakan turun. Pak Damar, apalagi yang dia perbuat? Ah, Biar aku yang urus. Ini hari bahagiamu, cepat turun sekarang. Jangan salahkan aku di depan orang banyak kalau aku tidak memberimu muka.
Cepat turun, cepat jalan. Ratna Anggraini, aku tahu kau tidak takut mati. Tapi pikirkan ayahmu. Meskipun dia penjudi, tapi dia bersusah payah membesarkanmu. Itu tidak mudah. Kau tidak tahu malu. Sebaiknya kau bekerja sama. Mempelai pria dan wanita, silakan ke sini. Terimalah berkah dari leluhur agung. Sebaiknya kau bekerja sama. Cepat berlutut, ayo. Perlu aku yang memaksamu berlutut? Cepat berlutut. Kami memohon pada leluhur agung untuk memberikan berkah kepada kedua mempelai. Dulu saat aku menikah, leluhur agung memberiku pesan. Aku selalu ingat pesan itu, karena itu hidupku sekarang terjamin. Aku juga. Dulu sebelum aku menikah, aku mau ikut orang-orang itu berlayar. Leluhur agung memintaku tetap di desa. Baru aku tahu, orang-orang yang berlayar itu adalah penyelundup. Kalau bukan karena leluhur agung, aku pasti sudah dipenjara. Jodoh sudah ditentukan oleh takdir. Orang yang memaksakan pasti akan celaka. Pernikahan ini, aku tidak setuju. Astaga, lepas yang leluhur agung ternyata tidak setuju. Tuboni Seumur hidupku, baru kali ini aku dengar leluhur agung menolak pernikahan orang. Apa leluhur agung tidak setuju? Bagaimana mungkin? Terima kasih, leluhur agung. Leluhur agung, apakah ada kesalahpahaman Bima itu? Pernikahan adalah suka sama suka. Saling mendukung satu sama lain, bukan transaksi. Apalagi paksaan. Oleh karena itu, aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Cih, leluhur agung omong kosong. Hari ini aku harus menikahi Ratna Anggraini. Kulihat siapa yang berani menghalangi. Bima, leluhur agung tidak setuju. Dia itu leluhur desa sumber makmur kalian, bukan leluhur desa Tirta kami. Kenapa aku harus mendengarkannya? Pak Damar, pikirkan baik-baik. Kau mau dengarkan dia atau dengarkan aku? Kalau kau dengarkan dia, utangmu 300 juta itu bayar sekarang juga. Hah? Kau ikut aku. Cepat jalan. Lepaskan aku. Cepat lepaskan aku. Aduh. Karena kamu begitu menolak, akan kubuat kamu mengerti. Artinya menjadi istri sejati. Kau harus patuh padaku. Jangan. 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 Janji 1000 tahun belum tiba, segelnya masih ada. Masih ada waktu sebentar. Kumohon, aku mohon padamu. Bima, siapa kau masih manusia? Dasar binatang, lepaskan dia. Hobrin, kalian keterlaluan. Leluhur agung tak akan mengampuni kalian. Leluhur agung, kalau dia memang sakti, dia pasti sudah keluar. Dasar penipu. Bima, berani kau sentuh dia, leluhur agung pasti akan membuatmu mati sengsara. Kalian berdua bawa dia ke sini. Leluhur agung, aku mau lihat apa yang bisa dia lakukan.
Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Malam ini juga, kau akan melayaniku dengan patuh. Kurang ajar. Inikah leluhur agung? Kurang ajar. Inikah leluhur agung? Mudah sekali. Dia benar-benar leluhur agung, dan leluhur agung. Dengar-dengar suaranya. Benar, dia leluhur agung. Tapi kenapa leluhur agung begitu muda? Aneh sekali. Sepertinya aku pernah melihat orang ini. Pergi sana. Gadis ini tak akan bisa kau bawa. Omong kosongmu, dasar penipu. Lihat saja, akan kuhabisi kau. Sudah 1000 tahun, kau orang pertama yang berani melawanku. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Kalian orang desa Sumber Makmur memang gila semua. Leluhur agung apanya? Lihat baik-baik. Usianya sama seperti kalian. Dia meniup saja. Kalian sudah lari ketakutan. Kalian panggil dia leluhur agung? Apa tidak malu? Apa dia benar-benar leluhur agung? Leluhur agung sudah hidup ribuan tahun. Tak bisa disamakan dengan kita. Wajar jika wajahnya muda. Apa kalian lupa? Dia yang melindungi desa Sumber Makmur selama ribuan tahun ini. Gadis itu Ratna Anggraini, ada benarnya juga. Aku pernah dengar soal itu. Kembali muda. Mungkin memang begitu. Pak Damar, kenapa kau diam saja di sana? Cepat katakan sesuatu. Bima Saputra tidak salah. Anak ini hanyalah penipu besar. Benarkah? Tapi dia tidak terlihat seperti penipu. Surya Dharma itu memang reputasinya buruk di desa, tapi buat apa membohongi kita? Kalian semua belum tahu ya. Leluhur agung sebenarnya sudah lama wafat. Anak ini hanya memanfaatkan kita yang tak pernah melihat leluhur agung. Jadi dia pura-pura jadi leluhur agung. Untuk menipu kita. Ucapannya ada benarnya juga. Pengawal. Anak ini, tangkap dia. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Wah, Damar. Gadis kecilmu ini, apa maksudmu? Hah? Melindungi seorang penipu. Apa jangan-jangan kamu mau menjadi musuh kami? Musuh seluruh desa? Pak Kepala Desa, katamu di desa ini tak ada yang pernah lihat wujud aslinya. Tentu saja. Kenapa? Lalu bagaimana kau tahu dia bukan leluhur agung? Ini. Nak. Tak perlu berdebat dengannya. Leluhur agung melindungi desa Sumber Makmur selama 1000 tahun. Seperti apa rupanya? Sama sekali tidak penting. Yang penting, dia selalu memberi, tanpa meminta imbalan. Bagaimana bisa kalian, hanya karena gosip, malah meragukannya? Ratna Anggraini, jangan sampai kamu tertipu oleh anak ini. Dengar ya, dia bukan leluhur agung. Dia itu penipu besar. Kamu. Surya Dharma. Kau terus bilang aku penipu, berani menghadapiku? Aku. Selama 1000 tahun, aku menjaga desa Sumber Makmur. Tidak pernah meminta imbalan apapun.
Jika kalian tidak percaya, silakan pergi. Tapi jika ada yang memfitnahku, akan kubuat dia menanggung akibatnya. Jika kalian tidak percaya, silakan pergi. Tapi jika ada yang memfitnahku, akan kubuat dia menanggung akibatnya. Leluhur Agung, aku percaya padamu. Bukankah Pak Kepala Desa bilang leluhur Agung sudah meninggal? Berarti dia sudah melihatnya, jasad leluhur Agung. Lihat dia, dari ujung kepala sampai kaki. Apa dia terlihat seperti hidup ribuan tahun? Ayah, kenapa ayah tidak percaya pada leluhur Agung? Anak kurang ajar. Beraninya kau bicara begitu? Kenapa ayah memukulku? Damar benar, leluhur Agung sudah kuantar pergi. Sebagai kepala desa, aku tidak tega memberitahukan hal ini pada kalian. Tapi aku tidak menyangka. Anak ini berani mengaku sebagai leluhur Agung. Pak Kepala Desa benar. Anak ini memang penipu. Lihat saja wajahnya, tidak ada sedikit pun. Rupa leluhur Agung. Dasar penipu, harus diberi pelajaran. Aku tak peduli kau, leluhur Agung asli, atau yang palsu. Kau menghalangi jalanku. Jangan salahkan aku berbuat kasar. Pengawal, anak ini, hajar dia habis-habisan. Apa yang kau lakukan, nak? Ayah, lepaskan aku. Hati-hati leluhur Agung. Hati-hati leluhur Agung. Apa yang terjadi di sini? Jangan-jangan dia benar-benar leluhur Agung? Leluhur Agung dia hebat sekali. Kau mengadu domba, memutarbalikan fakta. Sepertinya tambahan umur 2 hari itu seharusnya tidak kuberikan. Omong kosong. Jangan kau di sini berpura-pura jadi dewa. Selama kita menangkap orang ini, aku mau lihat sampai kapan bisa sombong. Tanganku. Leluhur Agung, saya rela menjadi budak Anda, melayani di sisi Anda, dan tidak akan pernah berkhianat. Saya rela menjadi budak Anda, melayani di sisi Anda, dan tidak akan pernah berkhianat. Gadis keluarga Damar ini, apa sudah gila? Nak, kau tidak perlu begini. Saya bersedia. Budi Anda sangat besar. Saya tidak bisa membalasnya. Saya hanya ingin mengikuti Anda dan melayani Anda. Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, jika ada yang berani menindas yang lemah atau mengadu domba, akan kuhabisi dia dengan tanganku sendiri. Surya Dharma, sudah kuberikan kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Kalau begitu, dari debu, kembali ke debu, pergilah sekarang juga. Dengar ya, jangan di sini berpura-pura menjadi dewa. Kau ini siapa? Pak Kepala Desa, dia meninggal. Apa yang sebenarnya terjadi? Leluhur Agung, sebenarnya dia siapa? Leluhur Agung. Leluhur Agung, saya salah. Saya salah. Saya tidak berani lagi. Saya tidak berani lagi. Pergi. Ayo cepat pergi. Di titik step pergi.
Nah, begini kan lebih baik. Dia benar-benar leluhur agung. Semuanya. Silakan pulang. Biar saya saja. Leluhur Agung. Silakan minum tehnya. Leluhur Agung. Biar saya lap wajah Anda. Biar aku sendiri. Apa yang kau lakukan? Leluhur Agung saya akan menghangatkan tempat tidur Anda. Anda adalah dewa pelindung. Desa Sumber Makmur kami. Saya bersedia melayani Anda seumur hidup. Tidak perlu. Aku bisa tidur sendiri. Ini adalah ketulusan hati saya. Izinkan saya melakukan sesuatu untuk Anda. Nak, tidak perlu begini. Saya. Cepatlah kembali beristirahat. Baik, Leluhur Agung. Desa Sumber Makmur. Ini aura leluhur agung. Dia akhirnya muncul. Kau akhirnya muncul. Bayu Pratama. Selama ini, kau bersembunyi dengan baik. Aku tak akan membiarkanmu kabur lagi. Utang kita sudah saatnya dilunasi. Leluhur Agung, apa yang sedang Anda pikirkan? Aku sedang berpikir, setelah aku muncul, pasti akan menarik perhatian beberapa orang. Orang-orang ini mungkin akan membawa bencana besar. Apapun yang terjadi, aku akan selalu menemanimu. Para penduduk Desa Sumber Makmur juga akan mendukungmu. Nak, ada hal yang tidak kamu mengerti. Setelah aku muncul, pasti akan menarik musuh lama. Cara mereka bertindak bukan sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Aku tidak takut. Selama bisa berada di sisimu, aku rela menanggung semua risiko. Aku hargai niat baikmu. Tapi sebaiknya kamu jangan ikut campur. Jaga dirimu baik-baik. Hei. Semuanya, jangan minum air sumur ini. Airnya bermasalah. Jayadarna, kamu tidak sedang bercanda kan? Desa Sumber Makmur kita ini sudah minum dari sumur ini selama ribuan tahun. Tidak pernah dengar ada yang kenapa-kenapa. Boehner, hey, Damar. Apa maksudmu? Hah? Kau pikir aku kurang kerjaan datang ke sini untuk main-main? Orang yang minum air sumur ini tubuhnya jadi bermasalah. Aku terburu-buru ke sini hanya untuk mengingatkan kalian. Jangan minum air ini, jangan diminum. Aku tidak apa-apa. Kamu, tapi tadi pagi, aku baru saja minum air sumur itu. Setelah minum air ini akan ada akibatnya. Aduh, minum ini. Jayadarna. Jayadarna, kamu tidak apa-apa. Jayadarna. Kamu tidak apa-apa, Jayadarna? Bos. Kamu tidak apa-apa, bos. Kamu tidak apa-apa. Ayah. Kalian kenapa? Cepat panggil. Cepat panggil Leluhur Agung. Leluhur Agung. 1000 tahun yang lalu, Desa Sumber Makmur ini dikutuk. Jika bukan karena aku, desa ini sudah lama musnah.
Cepat panggil leluhur agung. Cepat. Cepat pergi. Baik. Baik, cepatlah. Nirmala Putri, kau memintaku menjaga desa ini 1000 tahun. Pasti agar aku melepaskan dendamku. Tapi setelah kau dibunuh, aku sudah bersumpah dalam hati. 1000 tahun kemudian, meski mereka semua sudah mati, keturunan mereka tidak akan aku biarkan satupun. Busau. Tapi Nirmala Putri, kenapa? Kenapa? Kenapa kau memintaku melepaskan dendam? Kenapa? Leluhur Agung. Gawat, para penduduk dalam bahaya. Cepatlah lihat. Leluhur Agung. Leluhur Agung. Leluhur Agung. Apa Anda mendengarku? Apa Anda mendengarku? Bayu Pratama. Bayu Pratama. Kau harus bangun. Nirmala Putri? Itu kau? Kau akhirnya kembali. Anda salah orang. Aku. Nirmala Putri. Tahukah kau betapa aku merindukanmu? Selama 1000 tahun ini, aku memikirkanmu setiap hari. Anda mabuk. Jangan. Jangan tinggalkan aku. Kali ini, aku takkan melepasmu lagi. Aku telah melakukan kesalahan besar. Leluhur Agung. Soal yang tadi, aku yang bersalah padamu. Aku tak seharusnya begitu padamu. Sudah, jangan bicarakan itu. Warga desa dalam bahaya. Cepat selamatkan mereka. Ada apa? Di desa tiba-tiba muncul penyakit aneh. Orang yang minum air sumur mulutnya berbusa dan terus pingsan. Aku akan segera ke sana. Tunggu aku di sini. Leluhur Agung. Anda harus berhati-hati. Benar saja, terkendali oleh ilmu boneka arwah hitam. Nirmala Putri, aku telah mengecewakanmu.
Tapi kali ini aku akan berjuang sekuatnya demi melindungi keluargamu. Ayah. Bangunlah, ayah, ayah. Kamu yang membunuh ayahku. Umur Surya Dharma sudah habis. Sudah takdirnya kembali ke tanah. Jangan berpura-pura baik di sini. Kematian ayahku pasti ada hubungannya denganmu. Aku pasti akan. Kau akan membayarnya. Bayu Pratama. Bayu Pratama. Aku pasti akan membuatmu membayar utang darahmu. Kau sudah kembali. Bagaimana keadaannya? Warga desa baik-baik saja? Sudah kuselesaikan. Para warga desa terkena ilmu boneka arwah hitam. Aku sudah menghilangkan hawa jahatnya. Mereka semua sudah pulih. Terima kasih kerja kerasmu. Kau selalu begini. Menanggung semuanya sendirian. Ini tanggung jawabku. Kalau begitu aku buatkan teh untukmu. Hati-hati. Terima kasih. Aku masih ada urusan lain. Lalu, apa kau akan kembali? Aku akan kembali. Dokter Fajar, bagaimana keadaan ayahku? Nyonya Pratama, mari kita bicara di tempat lain. Nyonya Pratama, penyakit kakek Pratama sudah saya periksa. Nadinya juga sudah saya raba, tapi saya tak menemukan penyakit apapun. Apa? Dokter Fajar, Anda tabib paling terkenal di Provinsi Jenggara. Jika Anda saja tidak tahu masalah pada ayah saya, lalu... Nyonya Pratama, Nyonya besar. Maaf, saya lancang. Kakek Pratama dan lainnya sepertinya tidak sakit biasa. Apa maksudmu? Saat memeriksa nadinya, Ansifas menjelaskan di dalam tubuhnya ada hawa kegelapan. Jika tebakanku benar, ini pasti ilmu santet. Saya tadi berpikir dia apakah keluarga Pratama baru-baru ini punya musuh? Kondisi ayah dan yang lain mulai memburuk sejak leluhur Agung muncul kembali. Ini pasti ulah musuh leluhur Agung yang mengincar mereka. Selama ini, keluarga Wijaya dan Santoso selalu menekan kita. Ini, sekarang kakek seperti ini. Kita. Diam. Aku belum mati. Bahkan jika semua pria keluarga Pratama mati semua, kita tidak akan membiarkan Wijaya dan Santoso menindas kita. Ibu. Sari Lestari, pergilah ke desa Sumber Makmur. Ibu, jika aku memohon leluhur Agung, apa dia mau membantuku? Tutup mulutmu. Jika leluhur Agung tahu kesulitan keluarga Pratama, dia takkan tinggal diam. Aku takut dia sudah lupa siapa keturunannya.
Baiklah, aku akan ke desa Sumber Makmur. Kondisi ayah dan Dharma Pratama, bahkan Dokter Fajar tak berdaya. Sepertinya. Hanya leluhur Agung yang bisa. Karena aku sudah di sini, kalian tidak perlu lagi pergi sia-sia ke sana. Lancangnya, keluarga Pratama kami adalah keluarga terpandang di Provinsi Jenggara. Beraninya kau yang bukan siapa-siapa bicara sembarangan di sini. Hanya jika aku yang datang, Arga Pratama dan yang lainnya baru bisa diselamatkan. Cukup, anak muda. Masih sangat muda sudah bicara ngawur. Kalau kau Jing tidak pergi, jangan salahkan aku. Pengawal, patahkan kedua kakinya dan usir dia. Usir dia dari sini. Baik. Sepertinya keluarga Pratama ditekan oleh Wijaya dan Santoso selama ini bukan tanpa alasan. Gadis kecil, kau juga akan mengusirku? Sepertinya keluarga Pratama ditekan oleh Wijaya dan Santoso selama ini bukan tanpa alasan. Gadis kecil, kau juga akan mengusirku? Leluhur Agung, Arga Pratama sekarang sudah menikah. Hari ini, aku sengaja membawa istriku untuk menemuimu. Cepat berdi hormat. Leluhur Agung. Gadis kecil, bagus. Bantulah Arga Pratama dengan baik. Masa depan keluarga Pratama bergantung pada kalian. Berhalas semuanya. Ibu. Apa yang kau lakukan? Anak ini. Tutup mulutmu. Sudah. Bangunlah. Ya udah berlutut di situ. Sudahlah. Tak tahu maka tak salah. Leluhur Agung, bukankah Anda pernah bilang takkan keluar dari desa Sumber Makmur? 1000 tahun telah berlalu. Sudah, biar aku lihat dulu kondisi Arga Pratama dan lainnya. Ibu, leluhur Agung itu kenapa sangat muda? Siapa yang akan menyangka? Dialah leluhur Agung kita. Ilmu telan roh kegelapan. Dia ingin keluarga Pratama musnah tak bersisa. Leluhur Agung, Arga Pratama dan yang lain. Aku di sini. Mereka akan baik-baik saja. Sudah cukup. Tubuhmu sudah tua. Jangan mudah berlutut lagi. Selama ini aku berdiam diri di desa Sumber Makmur dan mengabaikan keluarga Pratama. Kubebaskan kalian berkembang sendiri. Aku merasa memang telah mengecewakan kalian. Aku datang kali ini untuk menebus semua kesalahanku. Terima kasih leluhur Agung. Terima kasih leluhur Agung. Leluhur Agung. Lalu Arga Pratama dan yang lain. Ilmu yang mengenai mereka adalah ilmu telan roh kegelapan. Penggunanya sangat kejam. Setelah terkena ilmu itu, bukan hanya mereka, bahkan orang di sekitar mereka juga akan terkena dampaknya. Bahkan kalian semua. Tidak ada yang bisa selamat. Mohon leluhur Agung selamatkanlah kami. Setengah dupa lagi. Baru kita mulai. Leluhur Agung, waktunya sudah tiba. Aku ingin tahu kapan Anda akan bertindak untuk menyelamatkan Arga Pratama. Tenang. Tunggu sebentar lagi. Bu, leluhur Agung ini apa dia bisa diandalkan?
kondisi kakek dan yang lain. Bahkan dokter Fajar saja sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ini, aku juga tidak begitu yakin. Tapi aku percaya pada leluhur agung. Jangan lihat leluhur agung tampak muda. Dia sudah hidup 1000 tahun. Apa? Kekuatan leluhur agung jauh di luar dugaan kita. Jika dia bilang ada cara, pasti ada caranya. Di dunia ini, ada yang benar-benar hidup 1000 tahun? Sekarang saatnya. Sekarang saatnya. Arga Pratama, Dharma Pratama. Jangan bergerak. Leluhur agung. Apa yang terjadi pada mereka? Jika kalian maju selangkah lagi, semuanya akan sia-sia. Tak kusangka. Kau bisa meninggalkan desa Sumber Makmur. Manusia lemah yang kau selamatkan di desa Sumber Makmur itu. Anggap saja kau beruntung kali ini. Kau takkan seberuntung itu. Bayu Pratama. Coba kulihat, setelah 1000 tahun, seberapa hebat dirimu sekarang? Sudah mulai melawan? Dharma Pratama, kau harus bertahan. 1000 tahun yang lalu, kau dan aku bertarung di garis depan bersama keluarga Wijaya dan Santoso, membantai seluruh keluarga Nirmala. 1000 tahun kemudian, kau mau mengulang kesalahan yang sama? Membuat keluarga Pratama punah? Benar-benar konyol. Aku meremehkanmu setelah 1000 tahun. Kau masih punya kekuatan seperti ini. Baiklah. Desa Sumber Makmur dan keluarga Pratama. Hanya bisa pilih salah satu. Bayu Pratama. Aku ingin lihat pilihan apa yang akan kau buat. Leluhur Agung, bagaimana keadaan Arga Pratama? Betul, leluhur agung. Lihat Dharma Pratama. Asap hitam di tubuhnya juga hampir hilang. Leluhur Agung, Anda tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Musibah besar telah usai. Cepat sadar. Leluhur Agung, kami jadi malu. Anda adalah leluhur agung keluarga kami? Senang sekali bertemu Anda. Kalau tidak salah ingat, bukankah Anda bilang akan menjaga desa Sumber Makmur 1000 tahun dan takkan keluar? Kenapa? Dharma Pratama, leluhur agung bilang,
Janji 1000 tahunnya sudah selesai. Sekarang beliau bisa bebas keluar masuk desa Sumber Makmur. Benarkah? Bagus sekali. Kalau begitu keluarga Pratama kita selamat. Apa maksudmu bicara begitu? Keluarga Pratama kita selamat. Apa maksudmu bicara begitu? Leluhur Agung, Anda tidak tahu. Keluarga Wijaya dan Santoso bersekutu. Selama bertahun-tahun ini, mereka terus menekan keluarga Pratama. Sekarang di Provinsi Jenggara, keluarga Pratama kita di permukaan terlihat seperti keluarga terpandang. Tapi sebenarnya, sudah lapuk di dalam. Apa katamu? Leluhur Agung, saat tahu Anda muncul, aku mau ke desa Sumber Makmur menemuimu. Tapi ayah melarangku pergi. Padahal sebenarnya dia sendiri sudah tidak kuat lagi. Beraninya keluarga Wijaya dan Santoso. Dulu mereka mengambil kesempatan. Hampir membuatku dan Nirmala Putri musnah. 1000 tahun kemudian, mereka masih berani mengincar keturunan keluarga Pratama. Kalian tenang saja. Kali ini aku akan bantu kalian selesaikan semua masalah. Apa ucapan Anda bisa dipegang? Untuk apa aku berbohong? Dasar kau ini, kenapa menangis? Aku Sekifugdal Suturlach. Leluhur Agung. Selama ini, keluarga Wijaya dan Santoso sangatlah sombong. Dan keluarga Pratama, meskipun punya leluhur sehebat Anda, tapi kami hidup dengan sangat menyedihkan. Selama ini, aku telah mengecewakan kalian. Tapi seperti yang kukatakan tadi, aku muncul kembali untuk menebus semuanya. Sudah waktunya menyelesaikan karma masa lalu. Bawa aku ke keluarga Wijaya dan Santoso. Aku akan bantu kalian sekarang menyelesaikan masalah ini. Leluhur Agung, sekarang sudah terlalu malam, kita istirahat dulu. Besok pagi kita cari mereka untuk balas dendam. Sudah sabar bertahun-tahun, sebentar lagi tidak masalah. Oh iya, Leluhur Agung, besok keluarga Wijaya dan Santoso akan mengadakan pesta perayaan. Nanti kita muncul saja di pesta perayaan mereka. Kebetulan sekali, bisa membuat seluruh orang di Provinsi Jenggara tahu bahwa keluarga Pratama, singa yang tertidur, telah bangkit. Baiklah. Kalau begitu biarkan mereka hidup 1 malam lagi. Bagaimana menurut kalian? Bantuan ini kalian mau bantu atau tidak? Jayadarna. Bukannya kami tak mau membantumu. Masalahnya orang yang kau hadapi adalah Leluhur Agung. Benar, Jayadarna. Kita tidak usah bicarakan bagaimana Leluhur Agung selama ini menjaga desa Sumber Makmur kita. Baru saja beliau menyelamatkan nyawa seluruh warga desa. Kalau sampai keluarga di rumah tahu, bisa-bisa kakiku dipatahkan. Kalian ini biasanya makan dan minum. Dariku tidak apa-apa. Hah? Di saat penting, kalian semua jadi pengecut. Di saat penting, kalian semua jadi pengecut. Jayadarna, Leluhur Agung melawan ayahmu. Bukan ayahku. Kenapa aku harus membantumu melawan Leluhur Agung? Apa maksudmu? Bukannya begitu? Di desa Sumber Makmur kita ada begitu banyak orang, hah? Leluhur Agung tidak melawan orang lain, hanya melawan ayahmu. Kenapa? Apa kelebihan ayahmu? Tutup mulutmu. Benar, Jayadarna. Menurutku harimau benar. Pergi kalian. Pergi semua. Kau bukan anak kepala desa lagi, masih saja sombong. Benar, masih berani melawan Leluhur Agung. Benar-benar lelucon. Coba katakan sekali lagi.
Ayo pergi, ayo, jangan pedulikan dia. Sialan. Sekelompok pengkhianat busuk. Bagaimanapun juga, aku harus membalaskan dendam ayahku. Bayu Pratama sangat dihormati di desa. Kau pikir bisa menjatuhkannya? Mimpi di siang bolong. Siapa yang bicara? Keluar. Keluar kau. Siapa? Siapa yang bicara? Keluar. Keluar kau. Kamu. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Kalau kamu mau Bayu Pratama mati, kamu harus dengarkan aku. Pak Wijaya, anakmu itu hebat ya. Masih muda sudah jadi tulang punggung. Pak Santoso, jangan terlalu memujiku. Siapa yang tidak tahu, di Provinsi Jenggara ini, keluarga Santosomu yang paling berkuasa. Nanti aku akan umumkan para tamu terhormat kalau keluarga kita akan bersatu menghancurkan keluarga Pratama. Keluarga Wijaya dan Santoso memang dari dulu penguasa di Provinsi Jenggara. Ya sekarang mereka bersatu. Sepertinya seluruh Provinsi Jenggara tak ada satu pun kekuatan yang bisa menandingi mereka. Bukan hanya di Provinsi Jenggara, bahkan di seluruh negeri ini, sepertinya hanya sedikit kekuatan yang bisa menandingi mereka. Hadirin sekalian, ada yang ingin saya sampaikan. Kalian semua tahu, selama ini keluarga kami dan keluarga Santoso terus berselisih dengan keluarga Pratama. Hari ini, saya umumkan kepada kalian semua, kami akan bersatu untuk memusnahkan keluarga Pratama. Selama ini, keluarga Wijaya dan Santoso selalu menekan keluarga Pratama. Kelihatannya di Provinsi Jenggara ada 3 kekuatan besar. Tapi sebenarnya hanya keluarga Pratama yang bertahan mati-matian, 1 lawan 2. Kudengar keluarga Pratama baru saja tertimpa masalah. Kalau mereka ditekan sekarang, maka keluarga Pratama pasti akan lenyap selamanya. Provinsi Jenggara ke depannya akan dikuasai mereka berdua. Benar kata Pak Wijaya. Mulai hari ini keluargaku dan keluarga Wijaya akan memboikot total keluarga Pratama. Sepertinya keluarga Pratama sudah tamat riwayatnya. Tuan Wijaya, Tuan Santoso, keluarga Pratama itu apa? Tak pantas dibandingkan dengan kalian. Saya di sini mengucapkan selamat atas kemenangan kalian. Terima kasih. Hari dengan kalian semua, sekumpulan pengecut ingin menghancurkan keluarga kami. Kepada keluarga Pratama, semuanya sedang terbaring sakit. Kenapa kelihatannya tidak terlihat sakit sama sekali? Keluarga Wijaya dan Santoso baru saja mengumumkan akan melawan keluarga Pratama. Keluarga Pratama langsung datang. Sepertinya akan ada tontonan menarik. Aneh sekali. Orang-orang keluarga Pratama itu, bukankah mereka semua terbaring sakit? Kenapa tiba-tiba sembuh? Harga saham perusahaan Pratama sudah jatuh begitu parah. Mereka tidak mungkin mempertaruhkan kepentingan mereka, kan? Kenapa kau peduli sekali? Karena selalu berada dalam genggaman kita. Orang-orang yang sekarat ini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Canggih si langkah terlalu jauh. Tidak takut celaka. Arga Pratama, kamu, para pria di keluarga kalian, bukankah semuanya terbaring sakit? Ini. Kami sudah sembuh sejak lama. Sebenarnya informasi kalian tidak begitu akurat. Tuan Pratama, hari ini adalah pesta keluarga kami. Sepertinya kalian tidak diundangkan. Tuan Pratama, hari ini adalah pesta keluarga kami. Sepertinya kalian tidak diundangkan.
Sungguh konyol. Di Provinsi Jenggara ini, keluarga Pratama bisa pergi kemana saja kami mau. Kamu? Hadirin sekalian, saya tahu kalian datang hari ini tanpa mengetahui niat keluarga Wijaya dan Santoso. Karena itu, silakan kalian pergi sekarang juga. Keluarga Pratama bisa melupakan kejadian ini, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Tapi jika kalian bersikeras, mengandalkan mereka berdua untuk melawan keluarga Pratama, maka mohon maaf, nantinya kita akan menjadi musuh. Lancang! Arga Pratama, keluarga Pratama, beginikah cara kalian mendidik? Sudah cukup, hei Santoso. Kalian berdua sudah bersekongkol untuk melawan keluarga kami. Memangnya kami harus menyambut kalian dengan senyuman. Ucapan damar ketiga juga mewakili ucapanku. Baik, baik. Kalau begitu aku tak perlu banyak bicara. Bagus sekali kalian, ayah dan anak, maju bersama. Karena kalian sudah datang, tetaplah di sini selamanya. Apa kau sanggup? Lagi pula siapa bilang anti-value biru yang datang? Hormat pada leluhur agung. Hormat pada leluhur agung. Ini siapa orang ini? Tidak tahu. Tadi kakek Pratama sepertinya bilang sesuatu. Menyambut leluhur agung kita. Leluhur agung? Keluarga Pratama ini, apa sudah digilakan oleh keluarga Santoso dan Wijaya? Hah? Anak kecil ini bahkan tak sebesar anakku. Dan dipanggil leluhur agung? Leluhur agung? Arga Pratama, kamu sudah tua? Otakmu juga sudah rusak? Hah? Bertaruh pada bocah ingusan ini? Dan memanggilnya leluhur agung. Arga Pratama, si bulannya tak bisa menyerah. Bersujud 3 kali di sini. Kami akan pertimbangkan melepasmu. Lancang. Jangan kurang amjar pada leluhur agung kami. Kalian. Bajingan ini beraninya melukaiku separah ini. Coba panggil orang. Habisi dia. Cepat habisi dia. Jaya Dharma, Hanya dengan semut-semut ini? kau mau lukai leluhur agung kami? Leluhurmu sudah mati. Berikutnya adalah kau. Diam di tempat. Kalian bukan dari keluarga Wijaya. Seharusnya aku tidak membunuh kalian. Tapi 1000 tahun lalu, mereka tak melepaskan keluarga putri. Seorang pelayan pun tidak. Karena itu, Hancurkan. Ini tidak mungkin. Pengawal keluarga Wijaya kami, 1 orang bisa melawan 10. Bagaimana bisa kalah tanpa perlawanan? Kamu. Sebenarnya kau ini siapa? Lucu sekali. Leluhur agung kami hidup ribuan tahun. Hanya keluarga Wijaya kalian dengan beberapa pengawal rendahan ini, memangnya bisa apa? Kamu orang dari desa Sumber Makmur itu? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Orang dari desa Sumber Makmur itu sudah ribuan tahun di gunung, tidak pernah turun gunung. Bagaimana bisa tiba-tiba ke kota? kalian Wijaya dan Santoso tidak tahu terima kasih. Menjebak keluarga istriku, Nirmala Putri, sampai seperti ini. Apa kalian pernah berpikir? Akan ada hari ini? Akan ada hari ini.
leluhur agung. Permintaan maafmu sampaikan pada Nirmala Putri di neraka. Hentikan. Senior Pratama, aku akui ilmumu hebat. Tapi jangan lupa, kami, keluarga Santoso dan Wijaya, juga punya leluhur yang hidup 1000 tahun. Jika kau bunuh kami, leluhur kami juga tidak akan melepaskanmu. Leluhur yang kau maksud? Jangan-jangan racun 9 ramuan? Benar, kau tidak muncul 1000 tahun. Bukankah karena kau takut pada tetua racun? Sungguh menggelikan. Siapa yang bilang padamu aku takut pada racun 9 ramuan? Jika kau tidak takut, lalu kenapa kau? 1000 tahun lalu, saat aku tahu keluarga putri dimusnahkan, aku memang berpikir untuk langsung menghancurkan keluarga kalian. Tapi Nirmala Putri di akhir hayatnya memohon untuk kalian dan membuat perjanjian denganku untuk menjaga desa Sumber Makmur selama 1000 tahun. Itulah sebabnya kenapa aku tidak pernah keluar dari desa Sumber Makmur. Soal racun 9 ramuan yang kau sebut, semalam dia sudah kalah dariku. Sekarang dia tidak akan sempat mengurusimu. Kekacauan ini sudah saatnya untuk berakhir. Tenang saja. Kalian, keluarga Wijaya dan Santoso, tidak akan ada yang bisa lari. Bayu Pratama. Meski kau leluhur keluarga Pratama, tapi jangan lupa, kerajaan raya saat ini bukanlah kerajaan raya 1000 tahun lalu, tempat kau bisa bertindak sesukamu. Kerajaan raya saat ini adalah Racun 9 ramuan berlatih racun terlarang 1000 tahun. Keluarga kalian bekerja sama dengannya. Secara diam-diam, entah sudah berapa banyak perbuatan keji yang kalian lakukan. Sekarang, meski leluhur agung memusnahkan kalian, itu sama saja menegakkan keadilan. Terlebih lagi, kedatangan kami hari ini sudah dilaporkan ke pihak berwenang. Kamu, apa katamu? Mohon leluhur agung bertindak, bersihkan sisa-sisa kejahatan mereka. Tenang. Sebentar lagi akan kubuat racun 9 ramuan. Menemanimu di neraka. Wah, tidak kusangka keluarga Wijaya dan Santoso, dua konglomerat besar di Jenggara, bisa jatuh begitu saja. Sepertinya di masa depan, keluarga Pratama akan kokoh di puncak Provinsi Jenggara. Sisa masalahnya bisa kalian uruskan? Tenang saja leluhur agung. Sekarang ketua keluarga mereka sudah mati. Sisanya akan tercerai-berai. Oh, Leluhur agung, Anda mau kemana? Tentu saja mencari dalang. Dari semua ini, Leluhur agung, Anda mau kemana? tentu saja mencari dalang. Dari semua ini, Ayah, leluhur agung tidak mungkin kembali ke desa Sumber Makmur, kan? Sudahlah, urusan leluhur agung. Kau tidak perlu khawatir. Racun 9 ramuan. waktumu sudah habis. Orangnya tidak di sini. Setelah bertarung denganku, dia jelas terluka parah. Kemana perginya orang ini? setelah 1000 tahun masih punya kekuatan sehebat ini. Baiklah. Desa Sumber Makmur dan keluarga Pratama, kau hanya bisa pilih salah satu, Bayu Pratama. Pilihan apa yang akan kau buat? Sialan. Malam-malam tidak tidur. Apa yang kalian lakukan di sini?
Ini. Bayu Pratama. Hari ini adalah hari kematianmu. Lancang. Bagaimana mungkin? Ilmu kendali, arwah berdarah. Racun 9 ramuan. Kau benar-benar pantas mati. Ilmu terlarang yang keji ini, beraninya kau gunakan? Sadarlah. Mereka masih terpengaruh ilmu kendali arwah berdarah? Leluhur Agung, tolong selamatkan Ratna Anggraini. Jaya Dharma, dia seperti orang gila. Dia menerobos masuk ke rumahku. Dia menculik Ratna Anggraini. Apa katamu? Leluhur Agung, tolong selamatkan Ratna Anggraini. Jaya Dharma, dia seperti orang gila. Dia menerobos masuk ke rumahku. Dia menculik Ratna Anggraini. Apa katamu? Si Jaya Dharma itu entah dari mana dia belajar ilmu sesat. Kekuatannya luar biasa. Dia menerobos masuk rumahku. Dia menendang pintu sampai hancur. Aku mencoba melawannya, tapi dia mengalahkanku dengan mudah. Racun 9 ramuan. Kamu? Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Kalau kau ingin Bayu Pratama mati, kau harus menuruti perintahku. Apa maksudmu? Sederhana saja. Kau culik Ratna Anggraini untukku. Ratna Anggraini? Ratna Anggraini memang dengan Bayu Pratama. Tapi Bayu Pratama tidak mungkin menyerah begitu saja hanya demi seorang junior. Dasar bodoh. Ratna Anggraini adalah reinkarnasi dari Nirmala Putri, istri Bayu Pratama 1000 tahun lalu. Apa katamu? Aku baru mengetahuinya setelah melakukan ramalan. Bahkan Bayu Pratama sendiri mungkin belum tahu. Apa yang kau lakukan? Aku akan menculik Ratna Anggraini. Kau ini benar-benar gegabah. Apa maksudmu? 1000 tahun lalu, Bayu Pratama adalah Jenderal Kavaleri Agung Kerajaan Raya. Dia bukan hanya ahli bela diri, ilmu sihirnya juga hebat. Aku tidak bisa mendekati Ratna Anggraini. Dia akan merasakan kehadiranku. Sedangkan kau? Dengan kekuatanmu sekarang, jangankan menculik Ratna Anggraini, kau bahkan tak bisa mengalahkan ayahnya. Lalu bagaimana? Mudah saja. Ini pil ramuan buatanku. Bisa menambah kekuatanmu. Kau hanya perlu menyerap seluruh kekuatan dari pil ini. Di desa Sumber Makmur ini, tidak akan ada lawan untukmu. Tak ada yang bisa menghentikanmu. Pikirkan baik-baik. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk balas dendam. Tentu saja, kau juga bisa tidak memakannya. Anggap saja aku tak pernah ke sini, di desa Sumber Makmur ini. Tunggu. Pil ini akan kumakan? Bagus. Bayu Pratama. Semoga kau suka kejutan yang kusiapkan untukmu. Sudah 10 jam. Apa mungkin gagal? Sia-sia saja pil ramuan terbaikku. Berhasil? Sepertinya begitu. Aku merasa seluruh tubuhku penuh dengan tenaga. Bahkan seekor banteng pun di hadapanku.
bisa kuhancurkan dengan satu pukulan. Bagus. Kalau begitu pergilah sekarang, culik Ratna Anggraini. Kalau dihitung-hitung, Bayu Pratama juga seharusnya sudah dalam perjalanan. Baik. Biar kulur waktu untukmu. Anak itu, si Jaya Darna, pasti sudah gila. Berani-beraninya melawan leluhur agung. Benar sekali. Ratna Anggraini, Ayah, ayah tak perlu khawatirkan leluhur agung. apa yang kau katakan? Kamu itu putriku, apa yang kamu pikirkan? Tentu saja ayah tahu. Setelah kejadian itu, ayah sudah ikhlas. Kamu mau bersama siapapun, ayah tidak akan ikut campur. Tapi dia itu leluhur agung desa Sumber Makmur. Jangan lihat penampilannya muda, di antara kalian terpaut 1000 tahun. Jaya Darna, tengah malam begini mau apa kamu kemari? Ayah, Sebaiknya ikut saja denganku. Ayah, Selama ada aku, jangan harap bisa bawa putriku. minggir kamu. ayah, Ayah. Leluhur Agung. Leluhur Agung, tolong selamatkan Ratna Anggraini. Aku rela melakukan apapun. Awalnya kukira, pria ini tak bisa diandalkan. Tak disangka saat nyawa putrinya terancam, dia akhirnya menemukan kebaikan dalam dirinya. Sudah cukup, bangunlah dulu. Aku akan menyelamatkan Ratna. Sebelum itu, untuk sementara, jaga mereka berdua. Tunggu aku kembali, baru aku obati mereka. Baiklah. Bayu Pratama. Akhirnya kau datang. Hari ini, aku akan membuatmu membayar nyawa ayahku. Jaya Darna. Aku katakan untuk terakhir kalinya, kematian Surya Dharma tak ada hubungannya denganku. Usianya memang sudah habis. Aku sudah memberinya waktu beberapa hari. Dia, tutup mulutmu. Bayu Pratama. Jangan di sini berpura-pura tak bersalah. Kau pikir aku tidak tahu apa-apa? Kau jelas-jelas mampu membuat ayahku hidup lebih lama. Tapi kau malah merebut hak hidupnya. Kau ini, orang munafik. Apa yang racun 9 ramuan lakukan padamu? Hah? Bayu Pratama, jangan sok baik padaku. Ini pilihanku sendiri. Aku hanya ingin kau mati. Asal kau bayar nyawa ayahku, aku rela melakukan apa saja. Kau cari mati. Asal kau bayar nyawa ayahku, aku rela melakukan apa saja. Kau cari mati. Bayu Pratama. Jangan di sini berlagak hebat. Sudah ku bilang, hari ini, disinilah tempat kematianmu. Tenang saja. Aku akan mencincang. Ratna Anggraini bersamamu. Kau cari mati. Kita lihat saja apa kau mampu.
Dasar pengecut, apa kau hanya bisa menghindar? Inikah leluhur agung kita? Hanya segini kekuatanmu? Menurutku, tidak sekuat itu. Cahaya hijau itu membakar energi hidupnya. Untuk kekuatan sementara, kalau begini terus, hidupmu tak akan lama. Hidup atau mati tak penting. Aku hanya ingin kau mati. Keras kepala sekali. Apa? Aku tak membunuhmu. Karena aku menghargaimu sebagai warga desa Sumber Makmur. Pikirkan baik-baik. Tunggu. Aku sudah sekuat ini. Kenapa aku masih tak bisa mengalahkanmu? Kau tahu tak bisa menang, kenapa tak menyingkir? Ha, kau mau menyelamatkan Ratna Anggraini, kan? Ratna Anggraini. Bayu Pratama, kau lihat sendiri. Begitu tali ini kutarik Ratna Anggraini, akan tertusuk ribuan panah. Apa maumu sebenarnya? Apa yang kuinginkan? Bukankah leluhur agung sudah tahu? Jika kau benar-benar mau menyelamatkannya, berlututlah di hadapanku. Bersujud 3 kali. Lalu, gunakan belati ini untuk menggorok lehermu sendiri. Kusarankan leluhur agung jangan coba-coba berharap. Karena hidup mati Ratna Anggraini ada di tanganku. Apa yang kau tertawakan? Aku sedang berpikir, apakah aku terlalu baik pada warga desa Sumber Makmur, baik itu kau maupun Surya Dharma? Pada dasarnya, kalian dan keluarga Santoso Wijaya dan juga racun 9 ramuan itu tak ada bedanya. Belati ini tak berguna untukku. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Ratna Anggraini, aku akan menolongmu. Karena kau sudah datang, jangan bersembunyi lagi. Memang hebat Jenderal Pratama. 1000 tahun berlalu, kukira serangga sepertimu akan terus bersembunyi. Jenderal Pratama bercanda. Jika tak yakin menang, bagaimana mungkin aku berani muncul begitu saja di hadapan Jenderal Pratama? Yakin menang? Jenderal Pratama memang hebat, tapi ku dengar Ratna Anggraini ini punya hubungan khusus dengan Jenderal. Jika terjadi sesuatu padanya, aku khawatir Jenderal Pratama akan sangat menderita. Jenderal Pratama memang sangat setia. Jangan buang tenagamu. Senjata rahasiaku itu beracun. Bahkan orang sekuat dirimu tak akan bisa lolos. Paling lama bertahan 10 detik. Kenapa Jenderal tak mendengarkanku? Jujur saja, aku benar-benar tak menyangka. Bisa semudah ini mengalahkan Jenderal Pratama. Oh ya, aku lupa memberitahu Jenderal satu kabar baik. Ratna Anggraini itu tampaknya adalah reinkarnasi dari istrimu, Nirmala Putri. Kau. Apa katamu? Awalnya aku juga bingung, jadi aku gunakan darah hatiku untuk meramal sekali lagi. Tebakanku benar. Dan gadis itu sepertinya sudah mulai mengingat kembali. Ingatan dari 1000 tahun lalu. Mungkin karena janji Anda dengan Nyonya Nirmala. Ada janji 1000 tahun di antara kalian. Karena itu dia telah menunggumu.
reinkarnasi selama 1000 tahun. Sayang sekali. Sekarang, kalian akan terpisah dunia hidup dan mati lagi. Racun 9 ramuan. Setelah aku mati, tak ada lagi yang akan mengancammu. Lepaskan Nirmala Putri. Melepaskannya? Oh, Bayu Pratama, Bayu Pratama. Apakah kau sudah lupa? 1000 tahun yang lalu aku bersumpah setia pada keluarga Nirmala. Tapi kau bilang ilmu hitam dan ilmu santet adalah ilmu sesat. Kau bahkan meninggalkan bekas luka memalukan ini di wajahku. Sejak saat itu, aku bersumpah, aku dan kau, Bayu Pratama, tak akan pernah bisa berdamai. Kau. Oh, Bayu Pratama, Bayu Pratama. Pertarungan 1000 tahun ini aku pemenangnya. Aku yang menang. Tenang saja, aku akan menunggu semua orang yang berhubungan denganmu. Datang ke pemakamanmu setelah mendengar kabar kematianmu. Saat mereka paling berduka, aku akan mengirim mereka semua untuk menemanimu. Nirmala Putri. Maafkan aku. Meskipun aku telah memenuhi janjiku melindungi desa Sumber Makmur. Tapi sepertinya, aku hanya bisa melindunginya selama 1000 tahun. Bayu Pratama. Bangunlah. Bayu Pratama, Bayu Pratama. Cepat bangun. Bayu Pratama. Bangunlah. Bayu Pratama. Kau harus bangun. Nirmala Putri. Nirmala Putri. Tenang saja. Selama aku masih bernapas, aku tak akan membiarkanmu terluka. Apa? Kau kalah. Tidak mungkin. Bayu Pratama. Bagaimana keadaanmu? Bayu Pratama. Bagaimana keadaanmu? Nirmala Putri. Kau sudah mengingat masa lalumu? Janjiku padamu telah kutepati semua. Aku tahu. Kau telah melakukannya dengan sangat baik. Nirmala Putri. Aku sedikit lelah. Aku ingin tidur. Aku akan selalu menjagamu. Aku akan menunggumu sampai kau bangun. Bayu Pratama. Tenang saja. Aku akan selalu menunggumu. Akhirnya tidak ada lagi yang berani mengganggu warga desa Sumber Makmur. Kau akhirnya bisa melepaskan beban di pundakmu. Aku menunggumu 1000 tahun, dan akhirnya aku menemukanmu. Aku sangat bahagia. Aku juga sangat bahagia.